Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Roska Firdaus, NIM saya 19 10 70 333, dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Desain Komunikasi Visual yang telah saya kerjakan selama 1 semester ini. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran desain komunikasi visual. Dimulai dari pengertian, desain komunikasi visual adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi melalui berbagai media yang dapat berupa gambar, tatanan huruf, video, media interaktif, dan media visual lainnya agar gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, lebih menarik, atau sesuai dengan kebutuhan lainnya ketika diterima oleh penerima pesan. Definisi ini sesuai dengan pemaparan dari Kusrianto bahwa DKV adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang dapat berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout atau tata letak. Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. Kemudian ada ruang lingkup dari desain komunikasi visual. Jadi, desain komunikasi visual itu meliputi berbagai bidang. Salah satu contohnya yakni corporate identity yang dapat dilihat contohnya melalui Premier League. Jadi Premier League itu menggunakan warna yang berupa warna-warna cerah seperti biru atau pink yang dipadukan dengan warna ungu yang menjadi warna khas Premier League itu sendiri, dan logo juga termasuk dalam corporate identity. Selain itu ada juga bidang industri. Salah satu contohnya adalah desain produk, desain kemasan, misalnya produk kopi atau makanan ringan atau desain kemasan dari produk-produk lainnya. Selain itu, DKV juga meliputi desain multimedia, seperti contohnya stiker atau banner atau backdrop. Desain komunikasi visual juga meliputi fotografi dan videografi, ilustrasi dan animasi, serta environment graphic, seperti contohnya rambu-rambu yang sering kita temui di jalan dan lingkungan sekitar kita. Berikutnya ada fungsi dari DKV. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana identifikasi. Jadi DKV sebagai sarana identifikasi maksudnya identitas perusahaan dapat mengungkapkan pesan dan gagasan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan produknya yang harus memiliki identitas yang mencerminkan nilai jual dan kualitas dari produk tersebut, sehingga produk tersebut mudah dikenali dan citranya menjadi baik yang akan berdampak pada angka penjualan produk itu sendiri. Yang kedua adalah DKV sebagai sarana informasi, yang maksudnya pesan akan dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat dan pada kondisi yang tepat, juga dalam bentuk yang mudah dipahami, kemudian dipresentasikan juga dengan secara logis dan konsisten. Lalu fungsi yang terakhir adalah DKV sebagai sarana presentasi, yang bermakna tujuan dan sarana presentasi dan promosi dapat kita lihat ketika para pengusaha yang menyebarkan pamflet atau poster sebagai promosi untuk memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang dapat digunakan oleh konsumen dengan cara yang singkat, jelas, dan padat, sehingga akan mudah diingat oleh pembaca. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai font. Jadi font adalah sebuah rupa huruf yang memiliki ukuran, berat, dan gaya tertentu. Istilah ini terutama dipakai di dalam percetakan tradisional. Dalam dunia modern, font seringkali identik dengan rupa huruf atau bahasa Inggrisnya typeface, walaupun sebenarnya kedua hal ini belum tentu memiliki makna yang sama. Jadi font dan typeface ini sebenarnya berbeda. Typeface itu adalah satu jenis huruf, misalnya Montserrat, Poppins, atau Arial. Dan font merupakan hal yang lebih rinci, lebih detail lagi, misalnya Montserrat Bold atau Montserrat Regular atau Arial Narrow, Arial Italic, itu merupakan font. Jadi font itu salah satu bagian dari typeface. Lalu saya akan menjelaskan tugas tentang font dari perusahaan. Yang pertama saya akan menjelaskan font Product Sense. Font ini dipakai oleh Google dan mulai digunakan pada tahun 2015 saat Google melakukan rebranding. Salah satu contoh penggunaan font ini ada pada logo Google yang warna-warni itu. Google menggunakan font ini. Kemudian pada produk-produk Google yang lain, misalnya Gmail atau Google Play Store, itu font yang digunakan pada UI mereka adalah font Product Sense ini juga. Font yang kedua adalah font San Francisco. Font ini identik dengan produk dari Apple karena semua produk Apple menggunakan font jenis ini.
mulai dari iPad, iPhone, iMac, semua sama menggunakan font San Francisco ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai warna. Jadi warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau cahaya berwarna putih. Identitas suatu warna dapat ditentukan dari panjang gelombang dari cahaya tersebut. Sedangkan dalam seni rupa, warna bisa berarti pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan suatu benda. Dalam dunia desain sendiri, ada dua jenis warna, yakni warna RGB dan CMYK. RGB sering juga disebut warna adiktif. Itu maksudnya kalau semakin kita menambahkan warna, maka akan semakin timbul warna putih. Contohnya kalau warna merah, POL 255, warna hijau 255, dan biru 255, maka akan timbul warna putih. Sebaliknya, kalau CMYK, semakin banyak kita menambahkan warna, maka akan mendapatkan warna yang semakin pekat, hitam. Warna RGB sering digunakan pada media-media digital atau yang berkaitan dengan layar monitor, seperti presentasi. Sedangkan warna CMYK sering digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan percetakan. Jadi misalnya kalau ada desain yang ingin dicetak, warna yang digunakan adalah warna CMYK. Tapi kalau hanya ingin dipresentasikan saja, maka warna yang akan digunakan adalah warna RGB. Lalu kemudian ada tugas tentang mencari kode warna dalam logo. Berikut logo yang telah saya cari kode warnanya. Lalu logo kedua, lalu logo ketiga, logo keempat, logo kelima, logo keenam, logo ketujuh, logo ke-8, logo ke-9, dan ini logo yang ke-10. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas membuat warna sendiri. Jadi warna yang saya buat, saya beri nama Sunset Crimson dengan kode warna 9B2932 dan komposisi warnanya merah 155, hijau 41, dan biru 50. Jadi warna merah ini kerap diartikan sebagai warna panas atau warna yang melambangkan keberanian atau semangat. Namun lain halnya dengan warna merah tua atau sering disebut crimson. Warna ini lebih dimaknai sebagai warna yang menunjukkan kehangatan dan ketenangan. Warna ini juga menggambarkan kesan yang elegan dan berkelas karena warna ini lembut dan tidak mencolok. Saya mengambil inspirasi dari warna langit saat matahari sedang terbenam. Jadi warna ini seolah ingin memperkuat kesan-kesan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu berikutnya tugas membuat font sendiri. Ini adalah font yang saya buat. Saya terinspirasi dari font yang digunakan di jersey AS Roma pada musim 2019-2020. Jadi font yang dipakai AS Roma pada musim tersebut banyak menggunakan sudut-sudut yang tegas dan bentuknya seperti heksagonal. Karena saya suka dengan bentuknya, maka saya mengaplikasikannya pada font yang saya buat. Berikutnya saya akan mempresentasikan review saya untuk film Design is Future. Jadi film ini merupakan hasil dari edisi terakhir Kongres Design is Future yang diselenggarakan oleh Turmix dan Barcelona Design Destiny di Disney Hub Barcelona. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas inovasi-inovasi yang dapat diciptakan melalui desain. Film dokumenter ini menampilkan banyak opini dari berbagai narasumber yang merupakan ahli di bidang desain, yang mengeksplorasi pendekatan baru dalam desain dari perspektif profesi, bisnis, dan masyarakat. Secara garis besar, film ini berisi berbagai kutipan wawancara dari berbagai narasumber. Salah satu narasumbernya adalah Chris Moody, yang seorang kepala bagian desain di Wolff Olins. Jadi Chris Moody mengemukakan bahwa saat ini terjadi pergeseran makna dari desain. Yang dahulu desain digunakan untuk produk dan membantu menyebarluaskan produk tersebut kepada halayak. Dan sedangkan sekarang desain adalah tentang memberikan pengalaman dan meningkatkan pelayanan. Desain yang baik dapat menciptakan pengalaman interaktif 10 kali lebih baik di antara konsumen dan suatu brand. Dan hal ini adalah poin yang paling penting dari desain yang sebenarnya. Lalu salah satu narasumber lainnya yang bernama Alice Stronberg, yang seorang pengusaha, menjelaskan bahwa pemikiran tentang desain adalah tentang mengambil langkah ke belakang untuk merefleksikan langkah apa yang akan diambil ke depannya. Hal ini adalah sebuah hal yang mendasar
namun diperlukan pelatihan dan usaha berkali-kali untuk membuatnya benar-benar berhasil. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai ilustrasi. Jadi ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan pada hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuknya. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut lebih mudah dicerna oleh pembacanya. Berikutnya ada tugas untuk membuat ilustrasi ironi sesuai kejadian yang dialami di sekitar. Jadi saya membuat ilustrasi yang terinspirasi dari lukisan Skrik atau The Scream karya pelukis asal Norwegia Edvard Munch yang lukisannya diciptakan pada tahun 1893. Jadi ilustrasi ini menggambarkan kondisi masyarakat Yogyakarta pada saat malam hari yang saat itu banyak terjadi kelitih yang meresahkan masyarakat. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai persepsi visual. Jadi dalam psikologi persepsi, persepsi visual dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata, yaitu jatuhnya cahaya yang masuk ke retina mata. Hasil dari persepsi tersebut dikenal dengan istilah penglihatan atau eyesight, sight, atau vision. Beragam komponen psikologis yang melibatkan penglihatan itulah yang secara keseluruhan disebut sebagai sistem visual. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas terakhir tentang membuat ilustrasi dengan dua persepsi atau dua perspektif. Jadi ilustrasi yang saya buat ini ada tulisan vibe yang dikelilingi oleh objek yang sama-sama membentuk kata good. Jadi kalau digabung akan membentuk kata good vibe. Sederhana begitu saja. Jadi sekian presentasi dari tugas mata kuliah Desain Komunikasi Visual dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.